Dayak Ganteng, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Masengat Kak Jubata. Kita orang Dayak hidup beradat, air pun kita beradat. Jadi alam itu harus kita jaga biar tetap alamnya itu tetap terjaga, supaya adat istiadat kita juga itu harus tetap lestari terjaga. Karena kita orang Dayak itu lahir beradat, hidup beradat, nikah beradat, mati pun kita beradat. Jadi adat itu jati diri kita. Kalau hutan dibiarkan hancur, terus anak cucu kita mau bikin rumah untuk pakai apa? Pakai batang sawit, pakai bambu, mungkin kan. Terus kalau kita mau gawai, kita mau pakai buah sawit, sakit perut dong. Maka dari itu jagalah hutan agar semuanya bumi Borneo ini, paru-paru dunia ini menjadi berkat untuk anak cucu kita, untuk kita, dan untuk semua orang yang tinggal di bumi Kalimantan tercinta ini. Kita yang muda jangan malu mengaku orang Dayak. Dayak hebat. Dayak tidak numpang di tanah orang. Dayak itu kaya alam, kaya tambang, kaya pulau, bermacam-macam sub-suku Dayak. Kita ada di 4 negara. Jadi Dayak itu besar, ya, mencakup Sulawesi, Brunei, Kalimantan, Sarawak, Malaysia, Indonesia. Jadi banggalah jadi orang Dayak, karena kita adalah bangsa. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Harus. Yang muda ini harus semangat dengan adat budaya tradisi kita. Apapun statusmu, apapun pekerjaan, apapun subbahasamu, darah yang mengalir di bumi itu adalah darah Dayak. Jadi pertahankanlah hingga apabila kamu tanah ini diberikan Jubata itu kita jaga, bukan dihancurkan, kita mundurin, kita babat, tapi titipan kita jaga alamnya, jaga tradisi budayanya, jangan sampai dulu. Tapi belajar juga adat istiadat, karena adat istiadat membangun kita, membangun manusia yang beradab, tanggung jawab, dan membangun stabilitas keamanan, stabilitas budaya, tradisi, dan semua ekosistem alam ini. Kalau tanpa adat, kita mau berbicara dengan alam seperti apa? Alam itu diberikan manfaat manusia, diberikan kepada manusia agar kita menjaganya. Ini titipan untuk kita, dan titipan anak cucu kita. Jadi tanah kalian jangan dijual. Nanti anak cucu kalian mau tinggal di mana? Ya, pertahankanlah tanah kalian, jangan diserahkan sama perkebunan sawit. Ya, kalian akan dibohongi mereka. Nanti tanah kalian akan dimiliki mereka. Janji-janji mereka itu semua bohong. Mereka mau merampas hak-hak kalian. Nantinya akan diberhentikan pekerjaan itu, dan kalian akan menjadi kuli, menjadi penonton, lapar di tanah kalian sendiri, dan kalian akan dipenjarakan. Ingat itu. Alam jagalah, tanah pertahankanlah, budaya jagalah sampai ajal menjemput. Hidup beradat, lahir beradat, mati pun kita beradat. Itu adalah jati diri kita. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Harus. Dayak Ganteng. Di video kali ini kita akan menunjukkan barang-barang berharga bagi suku Dayak Iban yang masih sampai sekarang masih dipertahankan dan masih disimpan bagus-bagus. Yang ini gong, ataupun suku Dayak Iban bilang ini tawa, sangat banyak kegunaannya. Salah satunya untuk gawai, untuk orang menikah, dan juga untuk
orang meninggal, dan juga kadang-kadang dipakai juga untuk memanggil, misalkan di satu desa itu ada orang yang lagi sekarat, dan ini akan dibunyikan, dan bunyinya lain-lain, nggak semua bunyi sama. Nanti kita buatkan videonya, bunyi-bunyian untuk jenis-jenisnya lah, nanti saya buatkan untuk kalian semua. Yang ini sisa tulang kepala rusa, dipakai untuk hiasan rumah aja sih. Sekarang ini pun bukan cuma orang Dayak aja yang memakainya, banyak suku untuk hiasan rumah sekarang dipakai kok. Yang ini bulunya burung ruai, burung ya, bukan bahasa Ibannya, bukan ruai. Ini campur, ada yang bulu laki-laki dan ada bulu perempuan. Nah, kalau yang ini asli kerajinan tangan suku Dayak, bukan Iban aja, hampir semua Dayak pun ada. Ini lampit dan tikar. Ini biasanya keluar kalau ada ramai-ramaian ataupun pertemuan-pertemuan. Ini akan dibuka di luar. Jadi kalau nggak ada, biasanya digulung, dilipat seperti ini, disimpan. Yang ini barang antik. Mungkin kawan-kawan nggak semuanya kali memilikinya untuk sekarang. Ini lampu tembaga kata suku Dayak Iban. Ini masih pakai minyak solar ataupun minyak tanah. Karena di daerah kami ini kadang-kadang listriknya, bukan kadang-kadang sih, memang belum dapat listrik. Jadi mayoritas di daerah Betang kami di sini masih menggunakan lampu ini untuk penerangan di malam hari. Dan beragam jenis. Kebetulan rumah kami ada 3, dan ini dipakai setiap malamnya. Ukiran yang bagus dan antik lah pokoknya. Kalau yang ini sih barang-barang yang didapatkan dari tanah sih, nggak ada penting-pentingnya juga, cuman hiasan di rumah aja. Karena barangnya yang unik ya dibawa pulang untuk hiasan-hiasan di rumah sih. Kalau yang ini namanya tempayan. Kalau bahasa Ibannya itu namanya tajau. Ini sangat banyak kegunaannya dan sangat berarti bagi suku Dayak Iban. Kalau zaman dulu itu, orang mengukur suatu kekayaan orang itu dari banyaknya tempayan di rumah. Semakin banyak tempayan dan gong tadi, berarti orang itu kaya. Begitu cara orang suku Dayak Iban dulu mengukur kekayaannya. Jadi memang barang ini mudah didapat untuk zaman sekarang di pasar ataupun dijual-jual lah. Tapi ini tempayan tempo-tempo dulu, bukan seperti yang kita lihat sekarang yang ada di pasar-pasar. Ini pun sangat langka mendapatkannya. Untuk mendapatkan tajau ini, biasanya orang menikah pasti pakai tajau untuk orang Dayak Iban, dan ditambah tadi gong ataupun hukum adat pasti juga pakai barang itu. Yang ini namanya kuna. Biasanya sih dipakai untuk menyimpan-nyimpan barang yang kecil-kecil lah, zaman-zaman dulu, seperti nyimpan jarum ataupun barang-barang antik-antik yang lain lah, disimpan di sini. Nah, kalau yang ini namanya bako. Orang zaman dulu suku Dayak Iban itu menggunakannya untuk menyimpan perhiasan ataupun untuk mengambil perempuan. Bisa dipakai kalau nggak ada tempayan. Barang-barang ini sudah sangat langka sekarang kawan-kawan. Makanya saya beruntung tinggal di keluarga yang masih menyimpan barang-barang lama.